Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang laporan survei petani di Desa Sukabanjar, Kabupaten Tangamus, Provinsi Lampung yang beranggotakan Reza Alda Syaputra, Floren Widawipana, dan saya sendiri, Widya Arumsari. Baiklah, kami mengangkat varietas atau komoditas padi karena di Desa Sukabanjar itu sendiri petaninya memiliki atau menggarap padi rata-ratanya. Nah, habis itu Desa Sukabanjar adalah mayoritas penduduknya bermata pencarian sawah tada hujan. Artinya, pertanian sawah tada hujan adalah salah satu ciri pertanian yang ada di Indonesia yang sumber utamanya pengairannya yaitu dari air hujan. Nah, sistem pertanian di Sukabanjar itu sendiri merupakan sistem bersawah. Pertanian Desa Sukabanjar termasuk ke dalam sistem pertanian sawah karena lahan yang digunakan merupakan lahan sawah. Baiklah, identitas respon. Nah, kami melakukan survei kepada 5 petani, yaitu yang pertama Pak Herman, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Sukabanjar. Jumlah anggota keluarganya 3, pekerjaan utama petani dan pengalaman usahanya 5 tahun. Sedangkan Pak Tohiri usia 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Sukabanjar, jumlah anggota keluarga 1 orang, pekerjaan petani dan pengalaman usaha tani 30 tahun. Dan yang ketiga adalah Bapak Yanto, merupakan umur 60 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, sedangkan alamatnya tetap di Desa Sukabanjar, jumlah anggota saya 1 orang dan pekerjaan yang utama petani dan 20 tahun. Sedangkan Bapak Iping memiliki umur 83 tahun, jenis kelamin laki-laki, dari Desa Sukabanjar, tanggungan dari keluarga 1 orang, pekerjaan utamanya petani dan pengalaman usahanya adalah 50 tahun. Dan yang terakhir adalah Bapak Dinong, berusia 65 tahun, laki-laki, dari Desa Sukabanjar, pekerjaan utamanya adalah petani, tanggungan keluarganya 5 orang, dan terakhir adalah pengalaman pekerjaannya 40 tahun. Nah, tabel kepemilikan lahannya ini, Pak Herman itu 2,5 hektar, sedangkan Pak Tohiri 0,12 hektar, sedangkan Pak Yanto 0,28 hektar, Pak Iping 0,36 hektar, sedangkan Pak Dino 0,67 hektar, totalnya adalah 1,63 hektar. Status kepemilikannya itu adalah milik sendiri, sumbernya adalah Pak Herman, Pak Tohiri, Iping, dan Dinong beli, sedangkan Yanto beli atau warisan. Nah, tabel tenaga kerja. Tenaga kerja pada budidaya tanaman padi ini, Pak Herman, Tohiri, Yanto, Iping, dan Dinong memiliki berbeda-berbeda total biaya maupun total keseluruhan biaya. Nah, biaya tetap di masing-masing petani berbeda-beda tergantung kebutuhan atau jumlah luas lahan yang mereka miliki. Jumlah Pak Herman adalah 4.130.085 perak, penyusutannya 73.583 dan lain-lain cukup berbeda. Rata-ratanya adalah 10.142.583 perak, sedangkan penyusutan yang rata-rata adalah 73.883. Nah, biaya variabel. Biaya variabel itu sendiri sama atau berbeda-beda dari yang tadi, yaitu jumlahnya 10.386.287 perak, sedangkan rata-ratanya 2.077.257,4. Nah, analisis usaha tani. Tabel hasil produksinya si Pak Herman, Tohiri, Yanto, Iping, dan Dinong itu adalah berbeda-beda. Produksi Pak Herman 700 kilo, Tohiri 500 kilo, Yanto 2000 kilo, Iping 1000 kilo, dan Dinong 4000 kilo. Dan jual dan pendapatannya tentu berbeda.
pendapatan dari Pak Herman itu sendiri adalah 7 juta, Tohiri 5 juta, Yanto 20 juta, Iping 10 juta, dan Dinong 40 juta. Jadi rata-ratanya adalah 16.400.000. Nah, tabel rinci biaya tetap itu adalah yang termasuk biaya tetap itu adalah kayak cangkul, sprayer, arit, dan pajak. Nah, total yang mereka keluarkan tuh berbeda-beda. Yang pertama adalah Pak Herman. Pak Herman itu adalah biaya tetapnya adalah 30 juta. Sedangkan Pak Tohiri itu adalah 25 juta. Sedangkan pajak yang dikeluarkan Pak Yanto itu 30.000, sedangkan Pak Iping 30.000 dan Pak Dinong 30.000. Tabel rincian biaya variabel untuk kebutuhan benih. Nah, benih yang mereka keluarkan itu berbeda-beda, yang sesuai dengan lahan yang mereka miliki. Pak Herman 5, Tohiri 3, Yanto 7, Iping 9, Dinong 16. Jadi per harga dari benih tersebut itu berbeda-beda tergantung si petani yang diinginkan. Nah, next, tabel biaya variabel kebutuhan pupuk dari masing-masing petani ini. Pak Herman variabelnya adalah 357.000, Pak Tohiri 301.000, Pak Yanto 396.000, Pak Iping 326.000, Pak Dinong 1.251.000. Jadi rata-ratanya adalah 526.200. Nah, analisis biaya usaha tani Bapak Herman itu adalah dikatakan atau yang diperolehnya itu layak atau mendapatkan keuntungan karena Bapak Herman per meter yang diterima oleh Bapak Herman adalah 623.637. Jadi usaha yang dihasilkan dari Pak Herman ini dikatakan layak dari rumus yang ditetapkan dari TR maupun TC-nya. 2. Analisis biaya usaha Pak Tohiri dikatakan layak juga karena diperoleh dari per meternya 976,3. Jadi usaha yang dilakukan Pak Tohiri ini juga mendapatkan keuntungan sesuai dengan rumus yang tertera. Nah, analisis biaya usaha tani Bapak Yanto juga mengalami keuntungan karena keuntungan per meter yang diterima Bapak Yanto adalah 4.581,78 sesuai dengan rumus yang berlaku. Sedangkan analisis usaha Bapak Iping mendapatkan keuntungan juga karena per meter mendapatkan 88,33 sesuai dengan rumus yang tertera di layar. Dan yang terakhir Bapak Dinong juga mengalami keuntungan karena per meter mendapatkan 2.519,55. Jadi dari hasil survei yang didapat, kelima petani tersebut mengalami keuntungan atau dikatakan layak karena mereka mencapai produktivitas maupun keuntungan yang didapat per meter atau biaya yang dikeluarkan, biaya variabel maupun biaya tetap yang mereka keluarkan. Sekian dari saya presentasi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.